Pemirsa, seorang pekerja perusahaan mie instan tewas dalam mesin penggiling di Makassar, Sulawesi Selatan. Korban diduga terseret ke dalam saat membersihkan mesin saat kondisi baling-baling menyala. Polisi mengevakuasi seorang pekerja yang tewas setelah masuk ke dalam mesin penggiling di sebuah perusahaan mie instan di Tamalan Rea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban, warga Dusun Tinggito, Desa Tenrigangkae, Kecamatan Mandai, Kabu Maros ini sebelumnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan di dalam mesin. Dari keterangan saksi, peristiwa naas itu terjadi saat korban sedang membersihkan mesin. Namun kain lap yang digunakan tersangkut baling-baling mesin yang menyala hingga korban ikut terseret ke dalam dan tewas seketika. Ikan mixer yang sementara dalam keadaan on atau baling-balingnya terputar. Korban menggunakan lap pada saat membersihkan, kemudian lap tersebut tertarik oleh baling-baling. Kemudian tangannya juga ikut tertarik ke dalam baling-baling. Usai olah TKP, korban dibawa ke RS Bayangkara Bidokes Polda Sulsel untuk autopsi. Sementara pihak perusahaan belum memberikan keterangan terkait kecelakaan kerja itu. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Seorang juru parkir liar jadi bulan-bulanan masa sopir ojek online di Pekanbaru Riau. Para sopir ojol ini emosi lantaran rekan mereka dianiaya pelaku hingga terluka di bagian kepala. Puluhan sopir ojek online ini mendatangi pelaku penganiayaan yang sedang diamankan polisi di sebuah minimarket di Jalan Subarantas, Pekanbaru Riau. Saat petugas Polsek Bina Widaya menggiring pelaku ke mobil patroli, para sopir ojol langsung meluapkan emosinya. Polisi pun kewalahan mengamankan pelaku dari amukan massa. Bahkan beberapa sopir ojol nekat naik ke atas mobil patroli dan menganiaya pelaku. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, anggota polisi terpaksa melepas tembakan peringatan. Peristiwa berawal saat juru parkir tersebut meminta uang parkir kepada seorang sopir ojek online secara paksa. Lalu terjadi perkelahian yang mengakibatkan korban terluka di bagian kepala. Nah, jadi yang driver ini kan jarang minta parkir kan, sebenarnya udah ada itunya. Yang ini maksa dia minta parkir, bawa senjata tajam, dia bawa anggota abang-abangnya. Jadi salah satu dari ini dikelahi pecah kepalanya, berdarah kan. Kini pelaku beserta barang bukti telah dibawa ke Polsek Bina Widaya untuk diperiksa. Sementara korban dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Berpura-pura mencari kamar kos di Jalan Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, seorang pria kepergok tengah mencuri sepeda motor. Pelaku pun menjadi sasaran kemarahan warga. Kepergok saat beraksi, seorang maling motor babak belur usai jadi bulan-bulanan warga di Jalan Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelaku juga diikat di tiang agar tidak melarikan diri. Aksi pelaku terpantau CCTV saat masuk ke sebuah parkiran indekos dan berpura-pura menyewa kamar. Namun warga yang curiga terus memantau pergerakan pelaku yang berusaha menggasak sepeda motor yang terparkir di halaman indekos menggunakan kunci letter T. Pantau CCTV, jadi pas saya lihat itu orang nggak dikenal, saya suruh istri saya keluar, Neng coba Neng ke depan itu siapa, ya kan? Mungkin biar masuk dulu bang, masuk dulu ke dalam, saya di sini posisi, pas keluar dicegal lah itu. Nah sebelum dia keluar dia ngebuang kunci T itu, nah pas nggak lama warga datang digeledah tuh, kunci T itu nggak ada. Guna menghindari amuk warga, pelaku akhirnya diserahkan ke aparat Polsek Tanjung Priok guna proses hukum lebih lanjut. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, ribuan rumah di 5 desa di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terendam banjir setinggi mencapai 1,5 meter akibat luapan Sungai Cisanggarong.
Ribuan rumah di 5 desa di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terendam banjir Jumat pagi. Ketinggian banjir bervariasi dari 80 cm hingga 1 meter. Bahkan permukiman yang berada di area rendah terendam setinggi mencapai 1,5 meter. Banjir yang datang di waktu subuh membuat warga tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan derasnya banjir luapan sungai Cisanggarung ini mengakibatkan perabotan rumah warga rusak. Warga mengaku tak menyangka sungai yang berada di wilayah perbatasan Cirebon Brebes tersebut kembali meluap, padahal hujan semalam tak begitu besar. Pemirsa, calon haji asal Tanjung Balai, Sumatera Utara tersesat karena keasyikan memberi makan burung merpati di kota Madinah. Beruntung calon haji tersebut dapat ditemukan kembali setelah videonya viral. Dari mana, Pak? Medan. Dari Medan. Nama hotelnya apa? Seorang warga Indonesia yang merekam seorang kakek atau pria lansia jemaah calon haji tengah terduduk di pintu masuk sebuah bangunan di kota Madinah pada Selasa kemarin. Jamaah Tanjung Balai. Ia kebingungan karena tak ingat jalan kembali ke hotel tempat menginap rombongannya. Oke, nanti saya infokan. Sang perekam akhirnya menyebarkan video jemaah calon haji tersebut ke media sosial hingga akhirnya ia ditemukan. Warga yang menemukan pun memberi kabar keluarga agar tidak panik karena beliau sudah aman bergabung bersama jemaah lainnya. Ia tersesat diduga karena keasyikan saat memberi makan burung merpati di kota Madinah. Keluarga Tanjung Balai jangan khawatir. Bapak Rusli, insya Allah sehat walafiat dan tetap bersama kami. Ya kan, Pak? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakek Rusli merupakan jemaah calon haji asal kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Rusli merupakan jemaah haji kota Tanjung Balai Kloter 8 embarkasi Medan yang diberangkatkan pada Senin kemarin. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Jemaah haji lanjut usia, disabilitas, dan beresiko tinggi dapat layanan prioritas penggunaan jasa pendorong kursi roda di Masjidil Haram. Para jemaah yang membutuhkan diimbau untuk menggunakan jasa pendorong resmi. Jemaah calon haji Indonesia secara bertahap sudah mulai tiba di kota Makkah untuk melaksanakan umrah wajib. Untuk memperlancar proses tawaf dan sa'i khususnya bagi jemaah lansia dan disabilitas, pengelola Masjidil Haram memfasilitasi dan menyediakan layanan penyewaan pendorong kursi roda serta skuter. Jemaah calon haji lanjut usia disabilitas dan beresiko tinggi yang membutuhkan kursi roda dihimbau gunakan jasa pendorong resmi. Kepada jamaah haji yang ingin melaksanakan tawaf dan sa'i menggunakan kursi roda, agar menggunakan jasa sewa kursi roda resmi yang berada di Masjidil Haram. Pendorong kursi roda resmi yang ada di Masjidil Haram mengenakan rompi khusus. Pada pagi hari, rompi yang digunakan berwarna abu-abu dan hijau lumut, sedangkan malam hari berwarna coklat. Mereka dibayar usai jemaah menyelesaikan ibadahnya dengan rincian tarif pada pra-puncak haji paket tawaf dan sa'i Rp250 dan pasca puncak haji Rp500 hingga Rp600. Untuk menghindari oknum pendorong kursi roda ilegal serta kemungkinan jemaah tersesat, petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi mengatur proses pelaku umrah jemaah menggunakan kursi roda sejak dari terminal Ship Amir. Dari Makkah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan. Anda kembali di Lintasan News Siang, pemirsa. Di masa long weekend, arus lalu lintas di Simpang Gadok Bogor terpantau ramai lancar. Simpang Gadok didominasi oleh kendaraan plat B dari arah Jakarta menuju Bogor. Rekayasa lalu lintas pun diberlakukan petugas untuk mengurai kemacetan. Arus lalu lintas di Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terpantau padat sejak Jumat pagi. Volume kendaraan wisatawan terus meningkat mengarah kawasan wisata puncak.
Rekayasa lalu lintas guna mengurai kemacetan pun diberlakukan, seperti sistem ganjil genap dan satu arah menuju kawasan Puncak. Rekayasa lalin kontraflow dan satu arah diberlakukan situasional. Kawasan wisata Puncak masih menjadi favorit masyarakat untuk liburan panjang dan akhir pekan. Masyarakat diimbau memastikan saldo e-tol cukup, kendaraan dalam kondisi prima, dan menjaga kesehatan semasa liburan. Sahreza Zanski, Raga Firdaus, dan Aulia Syah, Ainus melaporkan. Sementara itu pemirsa, Pantai Ancol di Jakarta masih menjadi salah satu tempat wisata favorit pada masa libur panjang akhir pekan. Warga berdatangan sejak pagi untuk menikmati suasana pantai dan berbagai wahana air bersama keluarga. Ya pemirsa, di masa libur panjang akhir pekan, sejumlah tempat wisata mulai dipadati oleh wisatawan. Salah satu yang masih menjadi favorit adalah kawasan Taman Impian Jaya Ancol atau lebih tepatnya di Pantai Ancol. Dan antusiasme dari masyarakat pun juga sangat besar, mengingat sejak pagi tadi ini di sini sudah sangat ramai. Nah pemirsa, memang di sini atau lebih tepatnya di Pantai Ancol, banyak kegiatan menarik yang bisa dilakukan oleh wisatawan dan pengunjung di sini. Seperti misalnya bermain air, bermain pasir, kemudian hanya sekedar duduk-duduk santai saja. Dan untuk Pantai Ancol sendiri memang masih menjadi favorit dikarenakan lokasinya yang strategis dan juga harga masuknya yang terjangkau. Di mana masyarakat atau pengunjung yang datang ke sini hanya dikenakan biaya sebesar Rp30.000 saja untuk satu orang. Nah kemudian untuk pengunjung yang membawa kendaraan pribadi, untuk kendaraan sepeda motor dikenakan biaya parkir sebesar Rp20.000, sementara untuk kendaraan roda 4 atau mobil dikenakan biaya sebesar Rp30.000. Nah, untuk masyarakat yang akan berlibur ke Pantai Ancol direkomendasikan agar membeli tiketnya terlebih dahulu di website resmi Ancol. Dan untuk masyarakat ataupun pengunjung diimbau agar tetap berhati-hati dan juga tetap memperhatikan barang bawaan Anda. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Yudi Richard, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Nah, selain di Jakarta, tempat wisata di berbagai daerah juga ramai wisatawan libur panjang akhir pekan. Di kawasan wisata Lembang, Bandung Barat, pengunjung asik memberi makan satwa. Sementara di Sendang Keramat, kawasan Grobogan, Jawa Tengah, pengunjung mencoba sensasi terapi air. Kawasan objek wisata di Lembang, Bandung Barat ini jadi salah satu lokasi favorit warga menghabiskan waktu libur panjang akhir pekan. Di sini, pengunjung anak-anak maupun dewasa bisa memberi makan langsung satwa domba yang lucu. Tak hanya itu, pengunjung juga bisa berinteraksi dengan hewan-hewan lainnya loh, seperti burung hantu, iguana, kelinci, dan hewan eksotik lainnya. Puas memberi makan satwa, para pengunjung bisa menikmati suguhan pemandangan alam yang indah dan udara yang sejuk. Ada juga berbagai spot foto menarik yang tak boleh dilewatkan. Hanya dengan Rp35.000, Anda sudah bisa menikmati pengalaman liburan yang menyenangkan. Pemandangannya ya indah banget ya. Dengan hiruk-pikuk kerjaan terus liburan ke sini cocok banget sih melihat yang ijo-ijo, bikin seger. Nah, bagi Anda yang ingin bermain air, Anda bisa mencoba mengunjungi wisata Sendang Keyongan di Desa Penganten, Kecamatan Kelambu, Grobogan, Jawa Tengah. Di sini Anda bisa merasakan sensasi terapi air yang mengalir langsung dari sumber mata air sambil menikmati pemandangan nan asri. Katanya sumber air Sendang Keyongan ini mengandung zat kapur dan belerang yang baik untuk kesehatan kulit loh. Tak heran pengunjung betah berendam hingga berjam-jam. Tiket masuknya juga terjangkau, hanya dengan Rp15.000 saja. Bagaimana? Sudah menentukan pilihan untuk mengisi libur akhir pekan ini? Dari Bandung Barat, Jawa Barat dan Grobogan, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pelepasan lampion sebagai puncak perayaan Waisak di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah berlangsung khidmat. Sebelumnya puncak perayaan Waisak diawali doa yang dipimpin oleh biku, dilanjutkan prosesi meditasi. 2.568 lampion diterbangkan sebagai puncak rangkaian perayaan Trisuci Waisak 2568 BE di area marga utama Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Kamis malam. Pelepasan lampion merupakan simbol harapan bagi seluruh umat Buddha yang berbahagia.
Pelepasan lampion ini pun diabadikan masyarakat dari berbagai daerah yang sengaja hadir untuk menyaksikan kehidmatan perayaan Waisak. Sebelumnya puncak perayaan Waisak diawali doa yang dipimpin oleh biku. Dilanjutkan prosesi meditasi bersama ribuan umat Buddha dan masyarakat yang hadir. Animo masyarakat yang begitu tinggi membuat prosesi puncak perayaan Waisak dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama pada pukul 7 hingga 9 malam dan sesi kedua jam setengah 10 hingga jam setengah 12 malam. Dari Magelang, Jawa Tengah, tim liputan iNews melaporkan.